Halo, selamat datang di podcast Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Untuk kali ini merupakan edisi khusus karena merupakan edisi perdana untuk jurusan Teknik Elektro yang merupakan bagian dari FTI Usakti. Kebetulan bersama saya saat ini adalah Denny Wijaya Praja yang merupakan juga adalah Sekretaris Program Studi dari Teknik Elektro. Nah, kita akan berbincang tentang Teknik Elektro bersama seseorang yang sangat penting, sangat spesial, ya, karena ini juga edisi spesial karena edisi perdana, yaitu Saudara Ismir Eka Wijaya Putra. Nah, kita sambut Putra. Putra, terima kasih sudah hadir, sudah menyediakan waktu di sini. Siap, terima kasih Mas Denny. Oke, sebelum bercerita dengan Putra di sini, kami panggil nama ya, ini soalnya ya. Beliau senior saya. Oke, jadi Putra di sini atau Bang Putra ya, di sini adalah angkatan Elektro, angkatan 1996. Saat ini di keluarga besar Elektro, beliau adalah Sekretaris Jenderal untuk Ikatan Alumni Elektro, ya. Kemudian keseharian beliau adalah CEO dari PT Madani Sisvotel, maaf Pak kalau itu salah tersebut ya. Kemudian adalah founder dari sepaket.co.id. Kemudian juga CEO dari PT QMC System Indonesia, dan juga pastinya adalah Wakil Ketua Komisi Tetap Sistem Informasi dan Data Bidang Ketenagakerjaan untuk Kadin Indonesia. Wow, sibuk kali Bapak ini kayaknya ya. Iya. Oke, kita ke Putra nih. Ya. Put, cerita dulu deh kalau tentang elektro ya. Back to 1996. Wow, siap. Nah, sebagai lulus SMA kan waktu 96 ya. Lulus SMA tahun 96, kenapa sih ngambil elektro? Oh, baik. Pertanyaan yang paling mendasar. Biasanya tahun-tahun segitu kan masih labil kan, masih tahap mencari jati diri lah. Tapi saya tuh tuh dari dulu punya mimpi pengen jadi astronot, Bang Denny. Wow. Pengen jadi astronot. Mungkin banyak mimpi dan cita-cita teman-teman pada zamannya juga begitu. Terus cari-cari nih fakultas atau ilmu yang paling dekat ke arah sana gitu. Kalau tuh di Indonesia kan memang nggak ada tuh pendidikan astronot gitu ya. Terus jadi pilot juga kayaknya takut terbang, Bang. Oh, jadi kayaknya yang keren yang deket-deket dengan teknologi ini apa? Elektro gitu. Jadi waktu itu saya memilih untuk masuk jurusan Teknik Elektro. Ya, kampusnya mana nih? Dulu kampus ada banyak ya. Betul. Tapi yang paling terkenal, paling keren, paling bergengsi ya Trisakti lah. Jadi waktu itu saya masuk ikut mendaftar di Trisakti Elektro. Gitu Bang Denny. Oke. Satu lagi Bang Denny, saya juga kan seperti anak lulusan SMA lainnya kan ikut UMPTN. Waktu itu UMPTN nih, kalau sekarang aku nggak tahu tuh istilahnya apa. Ya? Pokoknya masuk perguruan tinggi negeri ya gitu ya. Saya lulus tuh waktu masuk manajemen UI. Wow. Tapi saya tetap milih Elektro Trisakti karena ngerasa anak teknik tuh kayaknya lebih bergengsi gitu sih Bang Denny. Oke. Mungkin Bang Denny. Siap. Ternyata beda 3 tahun. Mirip-mirip juga ceritanya ya. Iya. Ya, karena bidang teknik, ya elektro itu yang saatnya mungkin pasti sampai saat relevan sampai saat ini itu adalah yang banyak hal yang bisa dilakukan dari teknik elektro ya. Kemudian juga pastinya yaitu tadi mungkin ada rasa lebih gengsi, lebih keren gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu mungkin tipikal yang tahun 90-an ya. Mungkin 90-an. masih relevan juga sih sampai sekarang ya. Iya. Oke. Nah, ini bukan kembali ya. Dengar-dengar milih elektro gitu ya. Terus kadang masih kedengeran juga sampai sekarang, kalau anak elektro atau milih elektro tuh mesti jago fisika, jago matematika, mesti A semua, ngitung-ngitung tutup mata selesai. Bener nggak sih? Enggak juga Bang. Gitu ya. Asal memang dulu kan kita jurusannya zaman aku ya FIS, Bio, SOS gitu ya waktu di SMA. Mungkin sekarang lebih IPA, IPS gitu IPS mungkin. ya. Kan memang jalurnya untuk masuk teknik waktu itu harus FIS atau Bio gitu. Ya asal
cukup aja, rasanya nggak sulit-sulit amat lah di elektro, biasa aja. Betul ya. Mirip lah dengan waktu pelajaran di SMA, cuma tinggal peminatannya aja yang lebih khusus. Oke. Begitu ya. Jadi nggak menyeramkan ya? Enggak, malah fun justru. Fun ya. Alhamdulillah. Emang itulah kenyataannya sebenarnya. Fun sebenarnya, yaitu kalau kita belum terjun, belum terlibat, ya belum ngerasain ya di situnya ya. Oke, siap lah kalau gitu. Terus lagi katanya kalau masuk ke elektro itu entar jadi tukang reparasi listrik. Entar manjat-manjat tiang listrik. Bener gak tuh Bang? Bang Putra? Wow. Mana tuh kalau ada yang nanyain gitu tuh? Karena udah jadi alumni ya, nih Bang. Jadi ngerasain lah yang namanya mitos, terus prasangka, imajinasinya kan bisa macam-macam mana-mana ya. Tapi kenyataannya nih, karena saya alumni angkatan 96 kan berarti udah 20 tahunan lebih lah ya. Ya. Belum nambah 20 sekian ya, hampir 30 ya. Jadi pertama gini, kuliah di elektro itu karena memang sukanya teknik, jadi fun. Yang kedua, punya banyak kesempatan untuk bereksperimen Bang, karena di situ kita labnya banyak. Tergantung peminatan ya, ada yang mau harus kuat atau harus lemah. Tapi karena labnya banyak, terus senior-seniornya juga seru, dosennya juga akomodatif gitu. Jadi kita bisa mencoba banyak hal kalau di elektro tuh, terutama yang sifatnya lebih ke teknologi. Sekarang teknologi banget kan Bang, gadget minded lah, aku juga gadget freak dulu. Jadi kalau nyoba-nyoba nge-hack, unblocking gitu tuh seneng banget deh. Nah di elektro tuh salah satu tempat yang cocok buat itu Bang. Terus satu lagi, di elektro tuh karena ekskulnya juga banyak ya, mungkin Trisakti kan ekskulnya banyak. Jadi kegiatannya nggak hanya belajar, menyalurkan hobi juga seru gitu. Betul. Terus akhirnya apa? Lulus. Setelah lulus dengan ilmu elektro, kita punya banyak pilihan ternyata. Karena di elektro kan ada 5 jurusan ya Bang ya. Peminatan gitu. Peminatan istilahnya ya. Ada peminatan. Ya tergantung kita minat yang mana, terus mau jadi apa. Jadi pilihan setelah lulus elektro itu luas sebenarnya. Ya kalau memang doyan gulung-gulung kabel ya monggo gitu ya. Aku kan enggak itu ya. Sekarang alhamdulillah punya beberapa perusahaan, baik hubungannya dengan IT, hubungannya dengan teknik ada, manajemen juga ada. Jadi luas. Jadi kita punya pintu pilihan yang terbuka luas gitu lah Bang kira-kira. Karena kita punya dasar teknik, dasar ilmu tekniknya, ada ilmu organisasinya, penting juga tuh Bang di kampus. Terus networkingnya juga kencang kalau di Trisakti ya. Jadi banyak pintu yang terbuka lah kalau masuk Trisakti gitu loh Bang. Oke, siap. Dan menarik ya, tadi disebutkan ada ekskul, bisa menyalurkan hobi. Oke lah, katakan seperti Putra dulu gadget freak. Nah mungkin adik-adik sekarang kalau yang gadget freak juga bisa menyalurkan hobi ke gadgetan freak-kannya mereka itu ya. Dan tentunya mungkin zaman saya, zaman Putra itu kalau lulus itu kita cuma modal ijazah ya, Putra ya. Kalau sekarang ada apa SKPI namanya pendamping ijazah istilahnya itu, surat keterangan pendamping ijazah, dan itu prestasi-prestasi yang ya mungkin tadi prestasi si gadget freak itu kalau dia berprestasi diakuin loh. Iya. Makanya jadi kan udah ilmu dapet, kemudian hobinya jalan, diakui pula. Iya. Nah, nih Bang cerita ya, karena aku alumni ya, di kampus itu kan ada himpunan mahasiswanya. Nah mereka tuh punya banyak kegiatan. Salah satunya beberapa tahun belakangan ini bikin kayak drone competition, robotik, macam-macam lah. Jadi aku pikir seru-seru juga nih. Padahal zaman aku dulu kayaknya nggak seru itu gitu. Kita dulu, aku di BEM ya, kebetulan aku di BEM. Kegiatannya masih banyak. Dari dulu udah sibuk nih ya. Dari dulu. Iya, jadi bikin acaranya ke sosial, bazar, musik gitu loh. Tapi sekarang aku lihat anak-anak sekarang lebih seru nih, ada drone competition segala, robotik. Wah, pengen juga kuliah lagi gitu. Mengulang kalkulus lagi, Bud. Ampun.
Oke, iya ya, emang bener lah. Jadi emang seperti itu. Jadi dan itu membuktikan bahwa dari zaman kuliah pun kita sudah melatih ya untuk berinteraksi dengan apa ya namanya orang lain secara profesional ya. Ya betul seperti itu. Kayaknya kan ya itu tadi udah bisa jadi BEM, kemudian apa namanya menyelenggarakan acara kompetisi apa acara musik lah itu kan harus ngubungin mungkin ada artis bintang tamu atau panitia lainnya ya. Nah itu pasti dilatih dong ya, makanya bisa kebawa sampai sekarang. Ya, iya betul betul. Oke, ini satu mitos lagi nih Put. Eh, Kalau yang namanya perempuan eh, itu berat deh masuk teknik. eh, Nanti ya itu tadi suruh manjat. Masa perempuan suruh manjat-manjat tiang listrik, gulung-gulung kabel, kemudian oprek-oprek alat-alat elektronik. Emang gitu Put? enggak lah, enggak. Ini mungkin buat adik-adik nih yang kurang pengen tahu lah. Jadi angkatan 96 nih bang, aku termasuk angkatan yang cewek-ceweknya cukup banyak bang. Oh, Dan oke. cantik-cantik. Alhamdulillah. Mantan aku juga dulu paling cantik tuh dulu Oh, di oke. angkatan 96. Orang rumah jangan denger nih. Enggak ya, Oh ampun. gitu ya. Iya, jadi nggak benar juga tuh karena di elektro kita ada arus lemah kan. Arus lemah itu ada 4 peminatan. Itu ada telkom, ada robotika, ada elektronik, ada komputer. Dan itu kan nggak identik bang dengan kerjaan berat. Justru di situ lebih banyak butuh analitik yang tidak ada hubungan sama kerja berat lah Lebih gitu. teliti ya dan Lebih lebih teliti. rapi ya itu Dan kan. zamanku dulu yang banyak itu ini bang telekomunikasi. Telekomunikasi, Dan mereka betul. sekarang ternyata lulusannya banyak juga tuh yang kerja di telco, di perusahaan IT, macam-macam lah multinational company. Ada yang punya usaha sendiri juga. Jadi alternatifnya jadi banyak lah. Ilmunya kepake gitu. Betul. Bahkan dengan apa namanya ini teman-teman teknik yang wanita, yang perempuan, yang kaum perempuan ini malah megang nih ya di kampus kita aja banyak yang di pimpinan ini di Trisakti ini adalah perempuan. Kemudian di yang berkarir juga yang ahli di Telkomsel kalau nggak salah juga lulusan dari kita juga perempuan ya kan. Betul. Nah itu jadi nggak ada halangan lah. Siapa aja bisa ya. Bisa. Laki perempuan bisa ya. Kesetaraan gender benar bang. Betul. Nah Nggak ada itu ya. masalah. Jangan dipilah-pilah lagi masalah gender ini ya. Betul bang. Betul. Oke. Put ini kita itu elektro sekarang ini sedang mengangkat ya dengan atau kita bilang tagline itu yang namanya the power to connect and light up the world. Ya, jadi kita coba nggak cuma main di dalam lah ya, kita coba lebih meluaskan apa ya cakupan kita seperti itu ya, baik dari kitanya yang mungkin masih mahasiswa yang sudah lulus apalagi pasti udah kemana-mana harusnya ya seperti itu. Nah kembali dulu ke kehidupan mahasiswa ini ya. Zaman dulu cara belajarnya Putra gimana sih? Masih relevan gak nih sama adik-adik sekarang atau yang nanti mau masuk nih? Mungkin beda kali ya bang. Aku dulu kan belajarnya lebih banyak dari catatan dosen gitu ya, nyatet atau pinjam catatan dari senior tahun-tahun sebelumnya, atau fotokopian. Itu fotokopian rame banget bang. Mungkin sekarang udah enggak gitu, udah beda. Terus Apa itu fotokopian kata adik sekarang ya? terus dulu kan internet nggak se-booming sekarang ya. Kalau sekarang kan semua sumber informasi bisa dicari tuh. Mbah Google jauh lebih pinter lah gitu. Kadang-kadang informasinya lebih lengkap di internet atau di komunitas gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada tuh. Cuman tetap semua harus di-guide oleh dosennya. Dan sekarang pengajarannya juga aku dengar juga dua arah kan bang ya. Jadi kita lebih diskusi, lebih debat gitu. Kalau dulu kan satu arah, dosen yang ngajarin kita dengerin, kita nyatet gitu. Jadi aku pikir udah kekinian lah. Apalagi zaman sekarang memang yang dituntut tuh terutama di dunia kerja nih bang. Hard skill is one thing gitu. Soft skill is another thing ya. Dan salah satu soft skill yang paling dicari itu adalah straightforward, terus mampu mengungkapkan pendapat. Gitu, udah mampu pendapat harus ada argumentasinya. Itu jauh lebih penting tuh kadang-kadang daripada hard skill. Karena hard skill kan bisa dipelajari, bisa dibaca, bisa dicari tahu. Tapi kalau
mampu mengemukakan pendapat terus dilatih. Ya, belum tentu orang biasa ya ngomong gitu ya. Ketemu Putra di jalan, itu juga itu. Punya ide brilian tapi nggak ngomong. Terus ada yang nyampein pendapat yang sama, aku juga gak kepikiran. Yang penting kan siapa yang ngomong. Telat ya gitu ya. Dan Bang Denny ini dosen yang begitu tuh, sangat akomodatif. Alhamdulillah, insya Allah bisa seperti itu ya. Okay. Seru lah kalau diajar Bang Denny lah, masuk elektro. Siap. Dan terus kemudian itu tadi ya, memang benar sekarang dosen kekinian pun harus interaktif juga dengan mahasiswanya, dengan studentnya, dengan bimbingannya seperti itu ya. Ya mungkin di zaman-zamannya dulu mungkin terkenal sekali ya, itu juga termasuk mitos juga nih Put. Ya Pak, dosen itu kalau dicari susah, mau dihubungin nggak bisa, mau ngomong ya itu tadi mungkin karena belum punya skill untuk ngomong, takut apa-apa marah. Masa kok dosen kerjanya marah mulu ya? Nah itu tuh masih ada ya kayaknya yang seperti itu. Ya mungkin karena ketidaktahuan mungkin ya Put ya. Iya. Dulu mungkin ya ada dosen-dosen aku juga begitu, tapi sekarang enggak. Yeah. Ini udah perubahan lah ya, karena sistem belajar kita kan udah berbeda. Betul. Dan memang sekarang tuh teknologi juga mendukung kan, adanya grup, WhatsApp, email. Kalau dulu kan nggak ada. Betul. Dan nyari literatur juga kadang-kadang nggak sesulit dulu Bang. Banget, betul. Yang sulit itu sebenarnya apa? Mencari tempat untuk mengekspresikan apa yang jadi ide. Nah, kalau kita punya ide di rumah kan alatnya terbatas, yang ngebimbing nggak ada, nonton YouTube doang kan nggak bisa nanya gitu ya. Nah, kalau di kampus kan ada dosen, ada lab, ada kakak kelas, ada alumni, macam-macam. Jadi kalau kita punya ide, wah kalau pengen gini gimana ya? Nah, yang diajak diskusi jauh lebih banyak Bang. Dan aku nangkep juga tuh dari teman-teman mahasiswa atau lulusan yang baru-baru nih, mereka lebih senang belajar karena bisa ketemu orang-orang yang frekuensinya sama. Kita di rumah kan, kita doang mau diskusi sama siapa gitu. Komoditas mungkin ya oke lah, tapi kan hanya ngechat, nggak seseru kalau kita ngumpul di lab sama-sama, bikin sesuatu hal yang baru tapi sama-sama kan seru Bang. Nah ini yang nggak ada nih, datang ke kampus makanya. Betul, ya. Kadang kita juga belum tentu bisa belajar langsung sendiri ya. Kita perlu diskusi dan mungkin istilahnya tidak pendapat sendiri, takutnya benar sendiri gitu ya, perlu koreksi juga ya dari orang lain ya. Nah tadi Putra udah nyebutin ada kakak kelas yang bisa bantu. Nah itu dulu gimana sih rasanya, atau kan waktu dulu kuliah sempat jadi adik kelas, sempat jadi kakak kelas juga kan? Interaksinya gimana sih? Atau sekarang terus dulu gimana? Terus denger yang teman-teman sekarang gimana sih? Teman-teman ada adik-adik sekarang tuh berinteraksinya. Nah bandingin deh Putra zaman dulu sama sekarang. Kalau dulu deket, karena aku juga kan aktif di organisasi kan. Jadi ke kakak kelas, ke adik kelas itu hampir nggak ada jarak lah. Cuman dimulainya dari masa orientasi. Perkenalannya cepet dan kita akrabnya juga cepet. Kakak kelas sangat membantu lah. Kalau kita nanya, kita minta bimbingan. Tapi aku yakin yang sekarang juga sama lah Bang. Karena itu kan sebenarnya budaya yang dibangun bertahun-tahun di elektro. Bahwa keberhasilan seorang senior nih itu tidak lepas dari keberhasilan senior di atasnya. Sama juga kita nih, kayak aku nih alumni, ngerasa punya panggilan jiwa nih bagaimana agar adik-adik itu terakomodir, baik minimal tempat kerja prakteknya atau informasi mengenai dunia usaha, dunia industri di luar kampus. Itu alumni masih ini kok Bang, kalau diminta gitu siap, banyak yang menawarkan diri untuk menjadi narasumber. Alhamdulillah. Tergantung sekarang adalah mahasiswa aktifnya maunya belajar apa gitu. Kita kan menunggu dipanggil gitu. Sekarang betul. Inisiatifnya datang dari mahasiswa. Ya, minat mereka apa dan luahkan atau keluarkan itu maunya apa ya, biar diskusi mungkin kalau belum tepat rasanya bisa ya dibenarkan, dicarikan jalan yang lebih tepat bisa begitu ya Put ya.
Siap, betul. Put sambil diminum boleh loh. Oh iya, makasih Bang Nanti Denny. diajak cerita mulu, dikorek terus gitu ya. Kapan Siap. aus-aus dia ngomong ya. Oke. Terkait tadi hubungan senior junior. Nih yang paling sempet hits juga nih. Ya, banyak sampai di media, bahkan ada sekarang ini kalau pada nonton drakor, ada drakor yang judul tentang pembalasan. Karena ada bullying, dia si tokoh ini dia itu dibully pas sekolahnya, itu di Korea ya. Nah, ini kita ngelihat kalau kita terutama di Elektro Trisakti gitu ya, mungkin dari zamannya Putra sampai ke sini-sini, ada denger nggak sih sampai kayak yang heboh kayak di Korea atau yang kemarin-kemarin soal bullying atau apa perundungan ya bahasa Indonesianya seperti itu. Itu gimana, Put? Jadi kalau dari angkatan aku atau zaman 90-an lah ya, aku kan angkatan 96, itu praktek bullying tuh malah menurutku ya dari zaman itu aja hampir nggak ada Bang. Karena kita anak baru itu satu angkatan tuh kompak biasanya, apalagi mayoritas laki-laki kan, jadi kompak, terus perempuannya sedikit mereka juga jadi kompak gitu, saling melindungi. Terus senior-senior juga mungkin ada oknum-oknum, tapi niatnya bukan membuli Bang, hanya mungkin agar mentalnya lebih kuat gitu. Tapi kita ngerasa waktu itu nggak merasa seperti dibully juga. Terus sekarang malah jauh lebih baik. Angkatan-angkatan baru ini aku lihat baik angkatan tahun pertama, tahun kedua, ketiganya itu jauh lebih solid gitu ya. Dan aku yakin nggak ada tuh kalau dibully, apalagi di Trisakti. Yang ada kita malah saling support, kita saling bantu. Terutama kalau soal alumni dengan mahasiswanya, kita inilah pengen banget nih apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa disolusikan gitu. Jadi jauh lah dari bullying itu, nggak ada sih Bang kalau di Trisakti. Ya, betul. Terutama di FTI Elektro ya, nggak ada. Ya, itu dia emang jaga kekompakan ya kalau sudah di satu angkatan, kemudian berinteraksinya itu dia bisa berinteraksi dengan angkatan lainnya pastinya ya Put ya. Dan juga emang ini perkembangan kesini-sini malah bagus banget. Rekan-rekan atau adik-adik yang baru ini dituntutnya bukan kalau mungkin gambaran tahun sebelum 90-an yang katanya ada pelonco atau apa. Sekarang malah diminta punya prestasi dong. Satu angkatan tuh bikin prestasi apa, ikut lomba debat lah, lomba apa, atau mungkin apa istilahnya itu karya ilmiah. Aduh, 80-an sekali istilahnya karya ilmiah gitu ya. Tapi seperti itu yang sangat-sangat digalakan oleh di sini kebetulan bidang 3-nya di Trisakti yang bidang kemahasiswaan tuh ayo bikin acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang lebih ke prestasi. Nah, itu kalau itu rasanya nggak sempat lagi mau merundung atau membuli, rasanya udah fokus prestasi ya. Iya betul. Dan gini Bang, menariknya kan waktu dulu aku kuliah kan ada 5 peminatan tuh. Dan konon kabarnya setiap angkatan punya kecenderungan ke peminatan tertentu. Atau 96 tuh yang lebih banyak itu peminatan B itu telekomunikasi. Mungkin ada angkatan sebelumnya atau setelahnya itu mungkin angkatan A senangnya harus kuat. Itu terjadi kompetisi tuh Bang, bahwa di prestasi yang dihasilkan oleh peminatan B seperti apa, nanti yang peminatan A nggak mau kalah. Jadi berkompetisinya di prestasi. Sehat ya kompetisinya sehat, ya. Iya, malah jadi seru. Kita kalau nggak ada kompetisi kan nggak seru. Iya betul, nggak ada saingan dikit lah ya. Tapi asal sehat, tetap asal sehat ya. Betul, jangan sampai arahnya negatif tuh. Oke, betul Put, ini kita kembali ke tagline tadi tentang ada the world-nya. Ini mungkin adik-adiknya kita ya, ada mungkin ada kakak-kakak kita juga ya. Ini udah nyebar nih di the world ya, nyebar banget ya. Di catatan saya ini, saya ingat ada Bang Billion Lo itu sekarang sudah berkarir di Spanyol. Bang Habibie yang kadang-kadang masih suka pulang ke Indonesia karena dia dekat, dia ada di Thailand. Kemudian ada Bang Marta Arbayani itu di Finland, jauh banget ya di Eropa. Kemudian ada Kak Putu Marsha itu sekarang di Jerman, Eropa juga. Itu coba mereka berkarir di sana. Terus teman-teman mahasiswa pun juga ini loh punya prestasi-prestasi, yaitu tadi
prestasi-prestasi tingkat internasional. Padahal baru mahasiswa loh ya, belum lulusan. Waktu itu ada di sini ada Bang Gia Salim dengan timnya. Kebetulan Bang Gia Salim juga S2 di kita ya sekarang. Nah itu dia mendapatkan medali emas untuk inovasi teknologi di Korea. Kemudian ada Bang Michael itu sama Bang Rizky Prasetyo itu ikut conference pemuda di New York dan di Osaka. Ini kan sudah nyebar banget ya. Banget, ya. Bang. Nah Itu dari sisi prestasi ya. Ya. Kalau dari sisi alumni yang punya usaha seperti saya banyak banget, Bang. Yang di level-level top tertinggi perusahaan multinasional juga banyak. Terus tapi sebenarnya gini, aku pengen menyampaikan ke adik-adik ya bahwa kita tuh belajar, kita ngejar prestasi ujung-ujungnya buat apa sih? Itu kan ya Bang ya? Ya. Pertama kan pasti buat kepikiran yang paling dasar nih, mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya Bang? Pasti. Terus berkarya, dapat hasil, syukur-syukur bisa jadi punya usaha, entah itu bidangnya elektro maupun enggak. Tapi semua kemungkinan itu bisa terjadi di kampus. Nah, yang ingin aku sampaikan bahwa semua yang ada di kampus, terutama Elektro Trisakti itu memungkinkan. Kalau punya minatnya pengen jadi profesional, mungkin karena ilmunya mendukung. Pengen punya usaha, sangat mungkin karena networkingnya di Trisakti itu gila banget, Bang. Terus yang ketiga, kalau pengen jadi karyawan multinasional gitu ya. Wow, Kita tuh di alumni insya Allah lah. Sekarang alumni tersebar di mana-mana dan kita solid juga. Dan beberapa tahun terakhir ini kita baru merasakan bahwa Trisakti itu kembali diingat gitu Bang. Terutama kan ini bulan Mei ya. Bulan Mei kan kegiatan kejadian 12 Mei 98 kan berbekas. Nah, kebetulan saya angkatan 96. Jadi pada kejadian itu saya lagi aktif-aktifnya di organisasi itu. Banyak cerita kalau ngomongin itu, Bang. Panjang ya nanti. Panjang itu. Tapi intinya bahwa ini alumni udah mulai kompak, mulai solid, menarik tangan lah nih ke adik-adik nih. Jadi kalau teman-teman yang nanti bergabung ke Trisakti terutama jurusan elektro, jangan khawatir lah gitu. Kalau pengen mencari pekerjaan, insya Allah kita akan carikan. Magang, sekarang kan ada program MBKM nih Bang. Ada, betul. MBKM itu menariknya kan sebenarnya bisa memilih pelatihan atau ilmu di luar kebidangannya. Dan magangnya bisa luas di mana-mana. Nah, alumni membuka kesempatan lah, jadi nggak perlu khawatir adik-adik pemagangan pekerjaan, kita akan bantu. Tapi kembali lagi, adik-adik berprestasi atau enggak, layak dibantu atau enggak, dikembalikan ke adik-adik lagi nanti. Betul. Iya. Interaksi ya, pasti begitu. Iya. Siap. Ya, mungkin itulah tadi perlu untuk tergugah nggak untuk untuk mengejar abang-abangnya untuk bisa to get around the world ya, seperti itu ya. Yang satu lagi Bang, biar nah, semangat nih aku nih. Kita tuh lagi ada program untuk membuka pemagangan ke luar negeri Bang. Wah, itu dia. Mari kita tunggu. Jadi sekarang ini Ikatan Alumni lagi bekerja sama, nggak cuman dari FTI sih, kita kasih kesempatannya itu ke universitas. Jadi semua mahasiswa Universitas Trisakti pemagangannya kita kasih kesempatan bisa keluar negeri, terutama ke Jepang Bang. Oh, oke. Nah, itu program pemagangannya 1 tahun. Dan selama di sana disediakan tempat tinggal, dikasih uang saku, pokoknya dosen 3 bulan sekali datang ke sana untuk memantau dan sebagainya. Dan ini program baru, jadi kalau teman-teman adik-adik masuk sekarang masih bisa tuh kita ikut menikmati program barunya. Itu kira-kira. Ini yang udah jalan nih, logistik dan transportasi ya. Tapi akan segera ke fakultas-fakultas lain nih. Oh, siap. Baik. Jadi kalau gitu ini emang untuk terbukanya untuk mahasiswa ya? Mahasiswa. Jadi jadi mahasiswa dulu ya? Mahasiswa dulu. Baru bisa kontak ke Bang Putra atau Pak Putra ya? Iya, nanti programnya akan pasti disampaikan oleh kampus juga. Oke, siap. Kita tunggu. Kita tunggu nih teman-teman mahasiswanya untuk siap, bukan jalan-jalan, hanya jalan-jalan ya, tapi untuk ke Jepang. Oke, ya sekarang sarannya ke Jepang ya. Yes. Oke, terakhir nih, Put, ya.
khusus kasih pesan ke adik-adik yang masih SMA yang mau masuk ke perkuliahan, terutama di elektro, mengingat kembalilah tahun 96 jadi anak SMA ke kuliah, apa sih pesan dari Putra ke mereka yang tahun 2023 ini? Oke. Pesan pertama begini, kenali dulu lah diri sendiri, minatnya apa, terus ingin menjadi apa, itu yang paling utama. Kedua, apabila memang ada minat untuk belajar dunia teknologi, maka sebenarnya elektro itu alternatif yang paling dekat dengan teknologi. Jadi kalau adik-adik senang teknologi, sekarang ini zamannya mobil listrik, motor listrik, apa-apa semua energi alternatif, itu kan sangat dekat dunia dengan elektro. Maka ingin belajar ke sana, coba kita belajar sama-sama yuk di elektro. Gitu kira-kira. Siap, terima kasih Sama-sama, Bang. Putra, sekali lagi saya ucapin terima kasih sudah bisa hadir di podcast perdana untuk teknik elektro. Ini bagian dari podcastnya Fakultas Teknologi Industri. Nah, itu dia. Jadi terima kasih sudah hadir. Thank you banget ya. Terima kasih banget. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ya. Siap. Oke. Ya, makasih. Nah, baik sahabat FTI, ini dia perbincangan kita untuk podcast yang khusus banget buat teknik elektro karena ini podcast perdana. Nantikan podcast lagi yang berikutnya dari podcast keluarga besar FTI ya, dan juga pasti khususnya dari teknik elektro. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa lagi. Ciao.